sahabat Sayin Ratu, kembali lagi pada Ratu. Kali ini ada suatu kesempatan, Ratu akan membacakan suatu prediksi kehidupan seseorang yang dimana kali ini Ratu akan membacakan salah satu pengusaha di Indonesia yang dimana konon katanya dia ini memiliki sebuah kasus korupsi sekitar 271 triliun. Wow, luar biasa. Siapakah dia? Kali ini aku akan membacakan suatu prediksi di Harvey Muiz yang dimana dia ini sudah kena vonis sekitar 6 tahun dan 6 bulan penjara. Dan apa sih yang harus dilakukan untuk Kak Harvey Muiz untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik di tahun 2025? Pasti penasaran buat kalian semua? Bantu subscriber channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Kita mulai saja. Sebelum kita memulai, aku minta izin dulu untuk Kak Harvey Muiz ya, dan juga pasangannya ini untuk Kak Sandra Dewi. Apa sih pesan yang disampaikan di dalam suatu kehidupan tahun 2025 ini untuk Kak Harvey Muiz? Kita mulai saja dibacakan kartu kehidupan. Kartu kehidupan ini adalah membaca suatu kehidupan secara global, yang dimana dia akan membaca situasi yang terjadi pada kondisi dan untuk mendapatkan suatu keadaan dan memperbaiki keadaan pada tahun 2025 ini. Kita mulai saja di kartu kehidupan. Pasti penasaran buat kalian semua. Ratu di sini akan mencoba untuk mengambil kartu ini menjadi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ratu akan mengambil kartunya ini melalui tanggal lahir di 30 November 1985. Buat kamu semua yang ada di sini, apakah pesan yang akan disampaikan untuk Kak Harvey Muiz? Wow, luar biasa. Ternyata di kartu pertama itu menunjukkan suatu pesan yang dimana beberapa tombak menjurus ke satu titik, itu menunjukkan suatu kondisi adanya suatu konflik yang begitu banyak yang datang dalam kehidupan Kak Harvey Muiz. Dari beberapa tombak ini, dia harus tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk diselesaikan sebuah keadaan ataupun konflik yang terjadi pada Kak Harvey Muiz. Dari prioritas yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, itu akan berdampak kepada yang lainnya. Masalah-masalah yang lainnya bisa diselesaikan. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kehidupan untuk Kak Harvey Muiz di tahun 2025. Kita lanjut di kartu kedua. Bagaimana cara mengatasi dari beberapa permasalahan yang terjadi pada Kak Harvey Muiz? Ternyata di sini ada pesan di kartu kedua. Kartu kedua ini menunjukkan seseorang yang duduk dengan santai. Itu mengartikan sebuah keadaan yang dimana dia harus tenang hati dan pikirannya. Sebuah senyuman adalah bentuk kesabaran. Adanya suatu kesabaran yang harus dilakukan dalam proses yang terjadi pada kehidupannya. Sebuah tongkat yang dipegang itu menunjukkan sebuah kebijaksanaan pada kondisi yang harus dilakukan. Jadi adanya sebuah ketenangan hati, mengikhlaskan segala sesuatu apapun yang sudah terjadi. Dia harus bijak dalam sikap itu. Sikap itulah yang akan membawakan tongkat berbunga, membawakan suatu perubahan dalam kehidupan Kak Harvey Muiz. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Dan kita lanjut di kartu ketiga. Sesuatu hal yang terjadi pada kartu ketiga ini adalah seseorang yang melihat suatu bintang di atas langit. Itu menunjukkan suatu impian, harapan dan cita-citamu. Apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu harapkan di tahun 2025 ini, ada hal yang harus dilakukan untuk Kak Harvey Muiz. Teruslah melangkah dalam perjalanan hidup ini. Ada suatu perjalanan yang terus dilakukan tanpa adanya penyesalan. Jika memang adanya suatu penyesalan yang terjadi pada tahun 2024, maka itu dia harus mengikhlaskan segala sesuatunya. Apa yang diperjalankan, apa yang diperjuangkan pada tahun 2025, dia harus mencoba untuk membawa sebuah lembaran baru, membawa suatu kehidupan baru untuk mendapatkan suatu semangat dalam kehidupan ini. Apapun yang sudah terjadi tidak boleh dikembalikan lagi pada tahun 2025 ini. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kehidupan untuk Kak Harvey Muiz. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan menyerah. Kita lanjut di kartu karir. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu karir pada tahun 2025 ini untuk Kak Harvey Muiz? Apakah sebuah karir dan keuangannya ini akan menaik kembali pada tahun 2025 ini? Kita mulai saja dibacakan kartu karir. Apa pesan yang disampaikan di tahun 2025 ini untuk karirnya pada Kak Harvey Muiz? Sebelum membuka kartunya, bantu subscriber channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Kita mulai saja. Ratu akan membagikan kartu ini menjadi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, dan 9. Kira-kira apa sih pesan yang disampaikan di kartu karir ini untuk Kak Harvey Muiz? Aku ambil kartunya ini menjadi 3 dari tanggal lahir di tanggal 30 November 1985. Apa pesan yang disampaikan di tahun 2025 ini? Wow, luar biasa. Kartu pertama ini menunjukkan suatu pesan yang dimana ada Scorpio yang berdampingan dengan suatu bumi. Adanya suatu hal yang menghambat dirimu, ada hal yang negatif, ada hal yang toksik dalam suatu kehidupanmu di saat ini. Yang dimana Scorpio ini menunjukkan suatu hal yang negatif, yang menghambat kehidupanmu, menghambat keuanganmu, yaitu terjadi pada dua hal. Yang pertama terjadi pada orang lain, yang kedua adalah terjadi pada diri sendiri. Yang terjadi pada orang lain adalah menunjukkan ada orang-orang toksik yang terjadi pada kehidupanmu. Orang yang bermuka dua, tukang ngadu domba, pura-pura manis, pura-pura baik ya. Ternyata itu yang harus kamu hilangkan di dalam suatu kehidupanmu saat ini. Yang kedua adalah terjadi pada diri sendiri. Apa yang terjadi pada diri sendiri adalah sesuatu hal yang mengulur-ngulur waktu, menunda pekerjaan, menggampangkan segala urusan, dan hal yang paling sering dilakukan adalah mengeluh atau menyerah dengan suatu keadaan. Itulah yang membuat suatu keadaan ataupun kehidupan ini tidak berkembang. Itulah yang membuat suatu keadaan kamu tidak mendapatkan suatu perubahan. Adanya suatu hambatan dan hambatan yang terjadi pada suatu karirmu, pada keuanganmu. Itulah pesan yang disampaikan di kartu pertama. Kita lanjut di kartu kedua. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu kedua? Ternyata pesan yang disampaikan ini adalah untuk menyelesaikan di kartu pertama, ada hal yang harus dilakukan untuk Kak Harvey Muiz. Sebuah matahari yang tertutup oleh sebuah rembulan itu menunjukkan sebuah kondisi adanya suatu keadaan yang sedang tidak baik-baik saja dan kamu sangat berharap untuk mendapatkan perubahan. Harapan yang kamu inginkan untuk kamu dapatkan adalah yang pertama, kamu harus bisa berharap kepada Sang Ilahi. Kenapa? Karena tidak ada bintang di langit tersebut. Kartu ini memberikan pesan bahwasannya kondisi yang terjadi ataupun situasi yang terjadi tidak ada satu orang pun yang bisa bantu kamu. Kartu ini memberikan suatu pesannya, segala apapun yang terjadi pada kondisimu, untuk mendapatkan suatu harapan, perjalanan, ataupun solusi yang terjadi pada kondisimu, kamu harus bisa berharap kepada Sang Ilahi, yaitu adalah pendekatan diri kepada Sang Ilahi. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Lanjut di kartu ketiga. Ternyata pesan yang disampaikan di kartu ketiga ini adalah sebuah bunga akan tumbuh pada tempatnya, indah pada waktunya, wangi pada waktunya, yang dimana sama seperti dengan matahari, matahari ini akan bersinar pada waktunya, dan kamu harus tahu, percaya dan yakin terhadap mimpimu. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, itu akan datang pada waktunya. Jika kamu sudah bisa melewati di kartu pertama dan kartu kedua, ada hal yang kamu impikan bisa tercapai pada tahun 2025 ini untuk mendapatkan suatu keadaan yang lebih baik. Jika kamu sudah bisa melewati di kartu pertama dan juga kartu kedua. Itulah pesan yang disampaikan di kartu karir dan keuangan untuk Kak Harvey Muiz. Terima kasih. Hatur nuhun matur suwun. Kita lanjut di kartu Sandra Dewi. Apa sih pesan yang akan disampaikan pada tahun 2025 ini untuk pasangannya Kak Harvey Muiz? Buat para fans Sandra Dewi, jangan lupa bantu subscriber channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Terima kasih. Kita lanjut saja. Apa pesan yang disampaikan pada kartu kehidupan ini untuk Kak Sandra Dewi? Atau akan mencoba untuk membagi kartu ini menjadi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ratu akan mencoba untuk ngambil 3 kartu dari tanggal lahir Kak Sandra Dewi di 8 Agustus 1983. Apa sih pesan yang disampaikan pada kartu kehidupan untuk Kak Sandra Dewi? Kita langsung aja. Kartu pertama dan kedua dan ketiga. Wow, luar biasa. Ternyata kartu pertama ini menunjukkan suatu pesan yang dimana adanya sebuah pesulap itu menunjukkan suatu keadaan, sesuatu hal yang bisa membuat kamu mendapatkan perubahan. Tapi nyatanya adanya sebuah gelas adalah sebuah bentuk harapan. Harapan yang kamu inginkan, harapan yang kamu impikan, ternyata tidak semudah dengan apa yang kamu pikirkan. Semua butuh proses. Ada proses yang terjadi
terjadi pada tahun 2025 ini untuk mendapatkan sebuah harapannya. Semua itu tidak instan dengan suatu keadaan yang seperti pesulap ini yang tiba-tiba tring ya. Semua butuh proses untuk Cassandra Dewi. Apapun yang terjadi pada tahun 2025 ini, kamu harus bisa melakukan, menghadapi, menyelesaikan prosesnya. Itulah pesan yang disampaikan untuk mendapatkan suatu harapan di tahun 2025. Kita lanjut di kartu kedua. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu kedua? Ternyata, seseorang yang sedang fokus menulis di suatu buku. Buku adalah sebuah masa depan. Ada suatu keadaan ke depan yang harus sudah kamu pikirkan, yang sudah harus kamu fokuskan kembali. Apapun yang terjadi pada tahun 2024, sudah saatnya kamu harus bisa menutup sebuah lembaran itu. Sudah saatnya kamu harus bisa membuat sebuah plan pada tahun 2025 ini. Memikirkan sesuatu hal ke depan. Bukan memikirkan sesuatu hal yang terjadi pada suatu keadaan di tahun 2024. Itulah pesan yang disampaikan untuk memperbaiki pada kehidupan di Cassandra Dewi. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Dan ternyata di kartu ketiga ini menunjukkan suatu pesan yang dimana jika kamu melakukan suatu keadaan di kartu pertama dan kartu kedua, ternyata pesan yang disampaikan di kartu ketiga ini adalah adanya suatu matahari menyinari sebuah kupu-kupu. Tuhan akan kirim perubahan pada Cassandra Dewi jika Cassandra Dewi bisa melewati di kartu pertama dan juga kartu kedua. Adanya perubahan yang datang dalam kehidupanmu, yang dimana perubahan ini akan membawakan sebuah pohon yang tumbuh. Pohon ini menunjukkan sebuah kebahagiaan, tumbuhnya perkembangan, tumbuhnya sebuah kebahagiaan di tahun 2025 ini. Jika kamu sudah bisa melewati pesan di kartu pertama dan juga kartu kedua, itulah pesan yang disampaikan di kartu ketiga untuk kartu kehidupan. Perubahan akan datang dalam hidupmu di tahun 2025 ini. Itulah pesannya. Terima kasih, hatur nuhun matur suan. Kita lanjut di kartu karir. Apa sih pesan yang disampaikan di kartu karir? Pasti penasaran. Seperti biasa, bantu support channel YouTubeku di Ratu Tarot Indonesia. Kita langsung saja dibuka kartu karir. Ratu akan mencoba untuk mengambil kartunya menjadi 9, dan Ratu akan mengambil kartu ini menjadi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kartu yang aku ambil dari tanggal lahir Cassandra Dewi di 8 Agustus 1983 ya. Inilah pesan yang disampaikan di kartu karir. Apakah akan menjadikan suatu keadaan di tahun 2025? Pesan yang disampaikan di tahun 2025 ini sungguh luar biasa. Ternyata ada suatu keadaan yang dimana sebuah kambing yang sedang meloncat adalah bentuk usahamu. Apapun usaha yang kamu lakukan pada tahun ini, ada bentuk cahaya putih menyinari sebuah kambing, yang dimana segala apapun bentuk usaha yang dilakukan, Tuhan selalu tahu, Tuhan selalu melihat apapun bentuk usaha yang kamu lakukan. Teruslah berusaha dengan sesuatu hal yang berbeda, yang dimana adapun suatu perubahan yang dilakukan pada kondisimu, Tuhan selalu melihat sesuatu itu. Jikapun kamu mengeluh dan menyerah dengan suatu keadaan, Tuhan juga tahu Cassandra. Dan jikapun kamu semangat, maka Tuhan pun selalu akan tahu dengan kondisi apapun yang kamu lakukan. Jadi teruslah berusaha pada kondisi apapun yang terjadi pada kehidupan untuk mendapatkan sebuah jalan yang Tuhan kasih. Itulah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Ternyata apa sih bentuk usaha yang harus dilakukan pada kondisi di kartu pertama? Nah, inilah pesan yang disampaikan di kartu kedua. Seseorang yang sedang menutup matanya itu menunjukkan suatu kondisi. Kamu harus membuka mata pada kondisi kehidupan yang sedang terjadi. Jika kamu menyadari atas kondisi apapun yang terjadi tanpa menghilangkan sebuah bentuk rasa bersyukurmu, maka kamu pun akan melihat sebuah cahaya pada kondisimu. Adanya perubahan yang terjadi pada kondisi jika kamu menyadari dengan rasa bersyukurmu. Itulah pesan yang disampaikan kedua. Dan kita lanjut di kartu terakhir. Apa sih pesan yang disampaikan? Ternyata pesan yang disampaikan untuk Cassandra Dewi, ada bumi bercahaya, ada cahaya putih pada bumimu. Kehidupan ini diperlukan sebuah pendekatan diri kepada Sang Ilahi yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi ini. Untuk mendapatkan sebuah cahaya pada kehidupanmu, kamu harus berserah diri kepada Sang Ilahi. Pendekatan diri kepada Sang Ilahi ini akan membawa sebuah kehidupan kamu yang bersinar, kehidupan kamu yang membaik pada tahun 2025. Itulah pesan yang disampaikan
disampaikan di kartu karir ataupun keuangan untuk Kak Sandra Dewi. Terima kasih, hatur nuhun matur suwun, semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan menyerah. Itulah pesan yang disampaikan untuk pasangan, untuk Kak Harvey dan juga Kak Sandra Dewi. Ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan perubahan di tahun 2025. Terima kasih, bye-bye.